Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Gus Wahid, guru kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang bahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sudah mencatat tadi dari awal sampai akhir poin-poin yang disampaikan oleh Gus Wahid yang begitu komplit, yang mengatakan bahwa kita ini sudah sholat, kita sudah ngerti sholat, sudah paham sholat, tetapi mungkin yang kurang itu adalah penghayatan terhadap makna sholat yang sebenarnya itu. Yang kedua adalah sholat itu adalah sarana mendekatkan pada Allah, tadi beliau jelaskan. Orang yang dekat presiden, dekat atasan, itu akan mendapatkan untung, apalagi dekat dengan Allah. Lalu kemudian sholat akan menjauhkan dari azab, tadi disebut-sebut begitu. Lalu kemudian sholat itu akan melahirkan kebaikan, lalu kemudian yang penting, sholat itu adalah perbuatan hati. Beliau tadi mengatakan hati yang ada di dalam dada kita ini. Lalu kemudian sukses dunia dan sukses akhirat. Kalau sukses dunia belum tentu sukses akhirat, tapi kalau sukses akhirat otomatis sukses di dunia. Dan lain-lain tadi saya dengarkan, saya perhatikan, saya catat. Lalu kemudian begini, saya beberapa minggu yang lalu itu merenungkan bahwa memang yang namanya kunci sukses itu adalah komunikasi. Saya mengatakan kita harus komunikasi dengan Allah. Kita harus komunikasi dengan Rasulullah, utusan Allah. Kita juga komunikasi sesama manusia. Komunikasi dengan Allah itulah lewat sholat. Komunikasi dengan Allah itu lewat sholat. Karena itu kalau kita 5 kali sehari semalam berarti kita mendekatkan kepada Allah. Taqarrub ilallah. Nah, komunikasi dengan Rasul itulah sholawat. Kalau kepada Allah sholat, kepada Rasul sholawat. Dan itu juga diperintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita ditugasin oleh Allah, dianjurkan untuk selalu bersolawat, artinya komunikasi dengan Rasul. Yang ketiga adalah komunikasi sesama kita, namanya silaturahmi atau silaturahim. Sholat komunikasi dengan Allah, sholawat komunikasi dengan Rasul, silaturahim komunikasi dengan sesama. Manakala kita ini komunikasi ketika itu kita jalin secara bagus, itu memang sukses memang itu. Sholat itu juga mensehatkan. Sehat itu kan dimulai dari sehat yang ada di dalam hati, dalam dada ini. Saya dulu pernah belajar, Gus Wahid, bahwa di dalam dada kita ini ada 5 organ yang itu menggambarkan tentang waktu-waktu sholat. Dimulai dari jantung. Jantung itu kan warnanya kemerah-merahan, itu jantung. Itu antara ibu bapak yang ada yang jadi dokter, saya kira paham betul itu. Warna jantung itu kan kemerah-merahan. Itulah maghrib. Maghrib itu kan kemerah-merahan, lihat kita di barat itu. Lalu kemudian yang kedua adalah limpa. Limpa itu adalah hitam, gelap. Itulah isya. Jadi kalau jantung itu maghrib, lalu kalau limpa itu adalah hitam warnanya, itulah isya. Subuh itu empedu, itu keputih-putih, putih kehijau-hijauan, putih hijau-hijauan.
Lalu ada lagi itu adalah yang namanya ginjal. Ginjal itu putih. Putih itulah zuhur. Lalu kemudian paru. Paru itu kekuning-kuningan. Itulah asar. Manakala lalu ada maghrib, itu jantung, tepat waktu, jantungnya katanya insya Allah sehat. Lalu limpa isak, itu sehat limpa. Empedu, apa itu namanya, yang pagi itu, putih hijau-hijauan. Lalu kemudian siang itu, duhur itu adalah apa namanya, ginjal yang putih. Lalu kekuning-kuningan itu paru. Nah, saya dengar informasi dulu, apakah itu betul, tetapi paling tidak memang itu mengajarkan hal yang bagus sekali. Mulai dari jantung, lalu limpa, lalu empedu, ya. Warna-warnanya kok cocok gitu dengan warna-warna waktu-waktu sholat, dan kalau kita sholat bisa laksanakan tepat waktu, mensegerakan. Tadi Gus Fakih, saya terinspirasi mensegerakan itu. Insya Allah itu lalu menjadi sehat. Dan kalau di dalam itu sehat, maka luarnya itu sehat, hati itu lalu menjadi mantap. Nah, persoalannya itu adalah itu tadi, yang kusuk itu tadi kan. Sholat itu yang betul-betul bisa menghayati seperti apa. Saya kira banyak sekali pendapat para ulama. Saya tidak ingin ikut-ikut berpendapat, tetapi saya ingin bagi-bagi pengalaman saja. Yang pernah saya lakukan saja, yang saya lakukan itu bagaimana khusyuk. Nah, sholat itu sebenarnya ada 6 hal yang perlu kita hayati. Ada 6 hal yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Pertama kali adalah siapa sebetulnya yang sholat. Yang sholat itu siapa? Yang sholat itu kan aku, adalah saya sholat. Tapi saya ini sebetulnya siapa saya ini? Ini kok ada mata saya, telinga saya, hidung saya, tubuh saya, tetapi siapa yang punya tubuh? Kalau di Quran yang punya tubuh itu kan disebut summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Jadi ketika ditiupkan ruh, ketika kita umur 4 bulan 10 hari, itulah aku. Itulah yang ditiup, itulah sebetulnya yang sholat sebenarnya. Karena itu dikatakan oleh Gus Fakih tadi, sholat itu adalah ruhani. Hanya seringkali tatkala kita membahas sholat, kita berhenti kepada wilayah-wilayah jasmani, wilayah-wilayah qauli, sedangkan yang kolbi yang akan dilihat oleh Allah itu sebetulnya kan kolbinya itu, yang nurun ruhani yang itu kan. Allah tidak melihat jasmanimu, tidak melihat pakaianmu, bentukmu, tetapi innallaha yang duru ila suwarikum walakin yang duru ila qulubikum. Hati ini yang nyambung dengan Allah itu. Hati ini yang hadir. Nah, hati inilah sebenarnya yang menggunakan tubuh kita ini, dan tubuh kita ini akan berguna kalau ruhani kita ini ada. Malam saja ketika kita tidur, mata kita kan masih ada, telinga masih ada, hidung masih ada, mulut masih ada, tetapi tidak bisa, tidak ada fungsi apa-apa, tidak berfungsi apa-apa, mata, telinga, mulut, dan seterusnya. Itu kalau yang punya mulut tidak ada. Maka dikatakan Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha allati lam tamut fi manamiha, dan seterusnya. Allah menggenggam gitu kan. Roh orang yang lagi tidur dan mati dan mengembalikan. Nah, karena itu ketika kita tidur maka aku ini digenggam oleh Allah, karena itu maka mata kita tidak bisa lihat gitu kan. Nah, saya ingin mengatakan yang sholat itu adalah yang roh itu sebenarnya, yang ada di dalam dada yang ditiupkan oleh Allah. Lalu kepada siapa sholat itu? Kepada Allah. Tapi Allah itu siapa? Allah itu kan nama. Yang penting kan bukan namanya, tapi yang punya nama.
Yang punya nama itu siapa? Maka dulu pernah diskusi di awal-awal itu Arab tuh Robi bi Robi. Aku kenal Allah yang dengan Allah. Yang dengan Allah itu siapa? Yang ketika nama Allah itu disebut, nama dia disebut. Tatkala ditulis Allah, nama dia juga ditulis. Tatkala kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mengenal yang dengan Allah, yang bersama Allah. Siapa itu? Itu adalah utusan Allah yang namanya Muhammad sebenarnya. Di mana Muhammad itu? Muhammad itu jasmaninya ada di Madinah, dimakamkan di Masjid Nabawi. Tetapi ruhnya, kita kalau sudah urusan ritual spiritual kan urusan ruh. Ruhnya di mana? Kok ada Al-Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa antaqil bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Bahwa engkau ya Muhammad masih ada di tempat yang mulia ini yang disebut Baitullah. Maka itulah sebabnya tatkala kita sholat, orang seluruh dunia ini mesti menghadap ke tempat itu, menghadap ke kiblat, menghadap ke Baitullah yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Bukan Ka'bahnya, tapi adalah yang ditandai oleh Ibrahim itu. Kenapa disebut Ka'bah? Karena Ibrahim dari suku Ka'ab. Tidak ada orang sholat yang tidak menghadap ke tempat itu. Kenapa? Karena kita menghadap, menyembah Allah sulit tidak akan bisa, maka yang dengan, yang bersama itu diterangkan di dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Lalu kemudian yang ketiga adalah, yang dipersembahkan itu apa sebetulnya? Kalau menyembah kan ada yang dipersembahkan. Ternyata yang dipersembahkan itu adalah rukun sholat yang 13. Kenapa kok 13? Ternyata luar biasa setelah saya merenung-renung dan juga mengkaji. Ternyata itu kesimpulan daripada Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dari 7 ayat ialah Al-Fatihah, Quran dimulai Al-Fatihah, 7 ayat diakhiri dengan An-Nas yang jumlahnya 6. 6 ditambah 7 ada 13. 13 itulah ada disebut rukun qalbi, rukun qauli, lalu kemudian fi'li. Qalbinya ada 2, lalu kemudian qaulinya ada 5, fi'linya itu ada 6, jumlahnya itu 13. Lalu kemudian yang keempat, di mana kita itu sholat? Kita kalau sholat kita ini adalah ruhani, kata Gus Wahid tadi, sholat kan ruhani, bukan jasmani. Jasmaninya bisa di mana-mana, tetapi ruhani kita ketika sholat di mana? Ingatan kita di mana? Tadi ngatakan Gus Wahid itu bahwa sholat yang ruhaninya tidak di tempat itu sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Quran dikatakan ternyata memang wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat yang mulia Baitullah itu illa muka'an wa tasya, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Diteruskan ayat itu. Fadhubul adab bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa disebut menserikatkannya? Karena katanya nyembahlah Allah, Allahu Akbar, tapi pikirannya di kantor, pikirannya corona, pikirannya COVID. Sehingga lalu katanya nyembah Allah, kok lalu kemudian dalam hatinya COVID, berarti lalu mencampurkan Allah dan COVID. Itulah lalu kemudian menserikatkannya. Nah, tempat yang tidak bisa menserikatkannya itu hanya satu sebetulnya, di mana? Di Baitullah itu. Karena itulah maka Quran mengatakan umirtu an a'buda robba adil baldatil ladzi harramaha walau kullu syai'. Wa umirtu an akuna minal muslimin, gitu kan. Jadi ternyata ada tempat inilah yang terlupakan setelah
Islam itu ditinggal oleh Rasulullah 15-14 abad itu hilang ini. Tempat ini hilang. Kita datang ke sana juga tidak sadar bahwa itu adalah tempat yang mulia. Kita umroh, kita haji. 5 kali sehari semalam, hati kita harus ada di situ waktu sholat. Kenapa harus di situ? Kalau tidak di situ di mana? Di pasar, di kantor, di kebun, di laut, malah itu keliru. Makanya lalu agar khusyuk itu ada poin, ada objek yang kita ingat. Objek itu adalah Masjidil Haram itu. Karena itulah maka qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan waliyanaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satarul Masjidil Haram. Qur'annya kan mengatakan begitu, hanya itu lalu ditafsir-tafsirkan berpanjang-panjang, bukan malah jelas, malah tidak jelas. Lalu diperdebatkan, agama kok diperdebatkan, keliru lagi sebetulnya itu. Jadi kalau itu nanti sudah ada tempat, waktu kapan? Waktu itu, waktu sholat, sudah ada tentuan mulai dari tadi maghrib, isya, subuh, lalu kemudian zuhur, asar, ada waktu-waktu tertentu. Lalu kemudian sebetulnya kemana kita kembali sembah? Itulah kepada zat yang yang qadim lagi baka itu. Jadi kalau 6 hal ini tadi mulai dari siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan, di mana menyembah, tempat ini menjadi penting. Tempat ini menjadi penting, tempat yang aman. Wa man dakhalahu kana aminan wa ija'ana baita masabata linnasi wa amna. Tempat itu. Di tempat itulah yang tidak digoda oleh iblis dan setan. Kita harus di situ. Tapi lalu bagaimana kita di situ? Ingatan kita. Karena di dalam dada kita ini adalah ruhani, adalah cahaya. Yang tubuhnya ada di mana-mana, tetapi ketika sholat ingatannya di situ, tidak boleh di kantor, di tempat. Dan kalau itu ada fokus, maka lalu kemudian kita bisa mengurangi berpikir. Tapi lalu kemudian apakah setelah lalu kemudian kita ingat itu, lalu tidak ingat lain? Ingat lain. Karena itulah lalu maka di Quran dikatakan, masa batalinas, tempat pulang pergi. Datang di situ ingat lain, segera kembali ke situ. Dan seterusnya. Manakala ke-6 ini saya perhatikan, Gus Wahid. 6 hal ini saya renung-renungkan. Kok luar lalu biasa. Berbeda, Gus. Memang berbeda. Lalu kemudian hati ini kan dicabut, penyakit hati itu kalau kita berada di tempat itu. Quran mengatakan, wa naza'na ma fi suduri min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada. Min ghilin, iri, dengki, takabur, takut, khawatir, lalu ragu dan seterusnya cabut. Nah, kalau sudah penyakit dada fi qulubihi maradun itu dicabut, ketika kita lalu sholat, maka itulah sholat, inna sholata tanha anil fasa wal munkar. Karena itu kalau sholat ini diurai secara lebih detail, memang indah sekali sebetulnya, dan itulah menyelesaikan masalah seperti yang disampaikan oleh Gus Fakih tadi. Menyelesaikan masalah, wujuhu yaumaidin nadhirah, wajahnya lalu menjadi berseri-seri karena ketemu Allah. Karena berseri-seri kenapa? Karena ketemu Allah. Karena sholat itu hubungan dengan Allah. Sholawat hubungan dengan Muhammad. Silaturahim, silaturahmi hubungan sama manusia. Islam itu lalu menjadi sangat indah sebetulnya. Kalau kita hayati betul. Ada COVID, ada macam-macam. Tidak ada masalah sebetulnya itu. Akhirnya lebih mulia, lebih bahagia kan.